Dari Jalan Abadi kilometer 8 atas, 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa di mana saja berada. Alhamdulillah di pagi hari ini, di akhir pekan kali ini, Sabtu 23 Oktober 2021, kita bersua kembali dalam talkshow Kangen Kumpul MTR. Nah, insya Allah sampai 1 jam ke depan ya, hingga ke pukul 10 nanti kita akan bersama dalam talkshow Kangen Kumpul MTR dan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, berbagi pengalaman ataupun berbagi motivasi untuk kita semuanya, untuk Mitra Pandawa semuanya. Silakan Anda ikuti kami di frekuensi 103,9 FM, streaming di www.pandawafm.com, dan kita juga sedang live nih melalui fanspage di Facebook ya, Radio Pandawa FM. Nah, setiap minggunya, setiap pekannya kita bakal ketemu dengan narasumber-narasumber yang berbeda dengan cerita-cerita yang sangat luar biasa. Nah, kali ini kita sudah tersambung secara virtual nih bersama narasumber kita. Ada Pak Muntolib. Assalamualaikum, Pak. Baik, suaranya, mic-nya boleh di-unmute dulu, Pak? Oke. Oke, dulu ulangi lagi ya. Assalamualaikum Pak Muntolib. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenalin saya Nurul, Pak. Baik. Aha, kita Ya, akan Mbak Nurul, salam kenal. salam kenal. Iya, apa kabarnya nih Pak Muntolib hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, semangat banget nih kayaknya ya. Baik, Pak Muntolib ini seorang pegiat MTR Lampung ya, Pak? Betul. Betul. Berarti sekarang Ya, lokasinya betul. lagi di Lampung nih. Saya kondisi di Metro. Oh, di Saat ini Metro. Metro Lampung ya. Baik. Ini lagi di rumah kah atau di mana nih Pak sekarang posisinya? Di rumah, di rumah. Lagi weekendan nih sama keluarga ya. Ya, Baik, alhamdulillah terima kasih atas kebersamaannya ya, dapat ngobrol-ngobrol nih pada kesempatan talkshow Kangen Kumpul MTR kali ini nih Pak Muntolib. Nah, mungkin Mitra Pandawa juga silahkan ya yang ingin bergabung, nanti bisa komen-komen aja langsung di Facebook kita nih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tema perjalanan hijrah mantan bangkir. Nah, dari temanya mungkin Mitra Pandawa udah bisa menebak-nebak nih, selain sebagai pegiat MTR Lampung nih, Pak Muntolib mantan gitu ya Pak, bener nggak Pak? Udah menggambarkan betul. atau menginformasikan kepada Mitra Pandawa semuanya nih temanya nih tentang Pak Muntolib sedikit ya. Baik, sepertinya ada sedikit gangguan ya dalam sambungan kita Mitra Pandawa bersama Pak Ya, Muntolib. ya. Aha, baik. Halo Pak. Baik, halo Pak Muntolib. Baik, Mitra Pandawa, selain sebagai pegiat MTR Lampung ya, tentu saja Pak Muntolib ini seorang pengusaha. Alhamdulillah, Masya Allah, seorang pengusaha frozen food ya, Kaulana Frozen Food tepat ya. Dan kita ingin kenal-kenalan dulu nih sama Pak Muntolib, namun sepertinya Halo, sambungan. Baik, halo. Oke, sambungan kita terputus sepertinya. Semoga dapat kembali tersambung ya. Mungkin ada sedikit gangguan teknis, entah itu sambungan sinyalnya atau sambungan internetnya ya. Maklum biasa seperti itu memang. Dan untuk Mitra Pandawa semuanya ya, pada kesempatan talkshow Kangen Kumpul MTR kali ini kita akan membahas tema perjalanan hijrah mantan bangkir bersama Pak Muntolib ya, seorang pegiat MTR Lampung yang juga seorang pengusaha frozen food, tepat ya, Kaulana Frozen Food. Baik, kita sudah dapat tersambung kembali. Assalamualaikum Pak Muntolib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah dapat tersambung kembali. Baik, Pak. Baik, Aha, bisa nyambung? iya, baik. Agak sedikit putus-putus nggak apa-apa. Nah, Pak Muthalib, Ya. kita mau langsung aja nih. Kan temanya perjalanan hijrah mantan bankir. Ya, Oke, baik. Jadi sebelum hijrah nih, apa nih aktivitas Bapak biasanya kesehariannya? baik. Sebelum hijrah, sebenarnya saya Mm-mm. adalah pegawai perbankan syariah, Mhm. Bank Umum Syariah, Baik, kebetulan lembaga yang keuangan ya. di cabang Lampung, Mhm. lembaga keuangan ya, Mhm. lembaga Baik. keuangan yang saya Mhm. memegang cabang 11 tahun, Oke. kira-kira sebagai pimpinan cabang. Mhm. Aktivitas setiap hari ya kantor sebagai Mhm. bangsawan ya kan, Oke, bangsawan. bangsa karyawan. Baik. Aha. Padahal Ya, posisinya ya, udah oke kali ya tuh, Pak. Ya nggak sih? Pimpinan cabang. ya, betul. Aha. Aha. Ya, betul. Baik. Tapi ternyata dengan fasilitas, dengan kenyamanan, kecukupan itu tidak Mhm. membuat apa ya, ketenangan dalam batin. Karena Iya. ada keraguan di transaksinya. Mhm. Oke, 11 Sehingga tahun ya Pak kurang lebih di saya lembaga memutuskan, keuangan. Mhm. ya, ya betul. Baik. Kemudian Aha. saya memutuskan untuk hijrah lah, gitu ya, untuk Mhm. meninggalkan eh, yang bersifat transaksi keuangan ya, Mhm. bisnis-bisnis keuangan. Karena saya juga di samping sebagai bankir, saya juga punya lembaga keuangan syariah Mhm. yang namanya BT, Baitul Mal wa Tanwil ya, yang Oke. pada saat itu saya mendirikannya di 6 tahun yang lalu kurang lebih ya, Oke, 6 tahun baik. yang lalu, Mhm. dan dengan aset terakhir saya tinggalkan karena setelah saya mundur dari perbankan, saya juga mundur dari lembaga keuangan yang di dalamnya saya mendirikan gitu ya. Baik. Kira-kira Mhm. setelah mencapai aset 12 miliar saya tinggalkan saja karena saya khawatir dengan ada di dalamnya riba gitu ya. Mhm. Oke, Saya waktu khawatir karena sebenarnya Mhm. Baik. sebenarnya dosa riba itu adalah 7 dosa besar Mhm. yang orang menganggap itu biasa saja. Padahal riba itu adalah di antara 7 dosa besar yang para ustadz, para kiai jarang menyampaikan terkait bahayanya riba ini gitu. Mhm. Sehingga sebetulnya bukan sampingan saat ini. Mudah-mudahan pekerjaan pokok saya adalah dakwah tentang tabiat buruk hutang dan bahaya riba gitu kan. Oke. Sampingannya frozen food kan gitu kan. Iya. Baik. Pak Muntalib, kapan tuh tepatnya Ya, Bapak meninggalkan semua itu? Jabatan Bapak juga lembaga keuangan yang Bapak dirikan sendiri. akhir Desember 2018, hari 2019 Mhm. saya mengenal bersamaan lah kira-kira informasi tentang MTR gitu ya. Mhm. Alhamdulillah begitu saya ada memutuskan pengen hijrah, yang Mhm. istri saya sebetulnya pengen dari 2014 saya pengen disuruh hijrah dari perbankan, dari pokoknya bisnis keuangan gitu ya. Mhm. Sehingga baru akhir 2018 saya eh, punya keberanian ya gitu, punya Mhm. keberanian untuk meninggalkan fasilitas itu, meninggalkan kalau grade grade di perbankan itu kalau sudah
14, 15 sudah lumayan lah gitu, kira-kira gitu kan. Kita tinggalkan sehingga mulai dari nol lagi, mulai dari nol. Bahkan ketika kita juga alhamdulillah dapat dana pensiun ya, untuk menutupi hutang-hutang kita, untuk menutupi hutang-hutang saya, karena waktu itu rumah juga KPR, modal usaha KPR, pasti rumah KPR gitu kan. Akhirnya begitu dapat pensiun, semuanya habis untuk nutupin hutang-hutang itu. Jadi dimulai dari nol ya, dari nol seperti ini pegawai Pertamina kan, dari nol ya Bang. Oke, baik. Pak Muntolib, kalau boleh tahu waktu menjadi pimpinan cabang waktu itu ya, berapa sih gaji yang Bapak terima setiap bulannya, Pak? Waduh, secret dong itu mah, nggak enak nanti sama perusahaan yang menggaji saya. Mungkin bisa kisaran aja gitu, nggak angka pastinya tapi kisaran aja gitu, Pak. Ya pendapatan kira-kira belasan lah gitu kan. Oke, belasan ya. Baik. Ya betul. Nah, kan tadi Pak Muntolib cerita bahwa sekitar akhir 2018, awal 2019 ya, memutuskan untuk hijrah, meninggalkan semuanya, kenal MTR juga waktu itu. Nah, sebenarnya sebelum kenal MTR tuh kapan tepatnya Pak Bapak merasakan apa yang Bapak lakukan selama ini, aktivitas Bapak, pekerjaan Bapak tuh nggak mengenakan atau bikin nggak tenang gitu, Pak? Dari 2014 sebetulnya, karena ada kecamuk ya, kecamuk itu. Akhirnya anak saya yang bungsu itu kan sakit-sakitan, terus ketika jarang masuk sekolah dan temannya sampaikan saya nggak pernah masuk sekolah, kata anak saya yang bungsu kan. Kemudian ada temannya yang bilang, Abimu sih kerjanya di bank kan riba gitu. Itu sangat menyentuh sekali gitu ya. 2014 itu terus menjadi kecamuk dengan istri, berdebat terus terkait dengan akad-akad yang dilakukan oleh Bank Syariah. Karena saya adalah pegawai bank yang sudah lama, saya paham tentang akad-akad itu gitu sebetulnya. Tapi sebenarnya batilnya akad itu pun saya tahu sebetulnya. Di mana akad itu jadi batil, saya tahu sebenarnya. Tapi saya tetap mempertahankan karena saya adalah kepala rumah tangga yang punya tanggung jawab untuk keluarga dan istri dan anak-anak gitu ya. Sehingga ketika nanti kita pikirkan saya keluar secara frontal, sehingga akan ada masalah baru nih, masalah ekonomi kan gitu, masalah ekonomi. Sehingga yang pada saat itu memang ketika kita mendirikan usaha pribadi, usaha sendiri, misalnya kita coba buka pabrik pakan ikan, kita coba bisnis arang, ternyata semuanya zong atau bahkan ditipu orang gitu ya, modalnya dibawa lari gitu. Sehingga kita coba kebetulan di akhir 2018 ini ada program yang usia kerjanya lebih dari 10 tahun itu bisa pensiun dini gitu. Alhamdulillah saya langsung ambil, nggak berpikir lagi gitu. Gitu. Baik. Cukup lama juga dari 2014 ke 2018 ke 2019 ya, Pak. Akhirnya dapat hijrah begitu sepenuhnya. Baik. Wah, berarti ketika Bapak menjadi pimpinan lembaga keuangan, juga mempunyai lembaga keuangan sendiri begitu, itu udah memulai usaha sampingan tadi kah, Pak? Sebelum frozen food ini? Sudah, cuman semuanya nggak ada yang berjalan. Justru modalnya hilang begitu aja gitu ya. Misalnya gini, kita coba usaha buka pabrik pakan ikan dengan investasi sekitar 600 juta ya. Ternyata setelah itu memang saya juga menggunakan sebagiannya uang saya, sebagiannya teman-teman yang investasi gitu kan. Ketika pabrik ini tutup,
otomatis orang-orang yang investasi ini kan mengejar saya kan gitu kan, Mhm. mengejar saya menjadi beban hutang saya. Nah ini Mhm. yang terjadi seperti itu. Akhirnya kita kan muhasabahnya, kenapa ya saya ini kok usaha ditipu orang gitu kan. Mhm. Kemudian anak-anak sakit gitu ya. Kemudian suka sakit. Alhamdulillah setelah hijrah ini anak saya sehat semua. Wah, Masya Keluarga Allah, sehat. alhamdulillah. Walaupun mungkin uangnya nggak sebanyak dulu tapi ada ketenangan gitu. Mhm. Kira-kira begitu. Ada Sebenarnya itu yang tenang lebih dalam batin lebih kita. berkah ya, Pak. Ya, betul. Mhm. Baik, Betul. baik, Karena alhamdulillah. Mhm. ketika kita keluar dapat dana pensiun, kita bayarkan semua yang ada ansuran setiap bulan. Ada Mhm. kewajiban ngansur setiap bulan. Mhm. Sehingga kita keluar dari perbankan, saya LC, ya lunas cicilan, kira-kira gitu. Mhm. Karena lunas cicilan, nggak ada beban bulanan, jadi nggak terlalu berpikir seperti teman-teman yang apalagi kena dampak COVID-19, ini kan semua usaha pada down gitu kan. Benar. Mhm. Baik. Waktu hijrah nih, Pak Muntolib ya, sebagai mantan bankir nih sebelumnya. Eh, Berapa Pak? Kalau boleh tahu nih, utang yang Bapak tanggung yang harus dilunasi tadi dengan uang pensiunnya dan segala macamnya yang kata Bapak harus mulainya dari nol nih semuanya. Saya sebenarnya nggak banyak kan Hmm. pensiun itu kan nggak dapat banyak ya. Hmm. Tapi cukuplah untuk nutupin utang-utang sekitar 400-an lah ya, cukup. Hmm. Jadi untuk nutupin ansuran-ansuran tadi cukup ya. Jadi Hmm. nol ya. Kita mau mulai usaha baru itu nggak punya Hmm. modal gitu kira-kira gitu. Oke, baik. Tapi saya bisa membuktikan bahwa orang yang tidak punya modal pun bisa usaha. Hmm. Buktinya siapa? Buktinya saya. Kira-kira gitu kan. Iya. Kira-kira saya. Ternyata Allah ganti ya. Allah ganti dengan yang tadinya misalnya mobil pentaris ganti-ganti, sopir Mhm. tinggal nunjuk, BBM nggak pernah beli, ya. Waktu Mhm. di perbankan kan, Iya. ternyata Allah ganti dengan kenyamanan, walaupun mungkin nilainya nggak sebanyak itu, tapi pasti akan lebih banyak ya, gitu begitu. Karena Baik. sekarang sebagai pengusaha, kata Mhm. Om Bob Sadino, kata dia kan, lebih baik lebih baik bos kecil di usaha sendiri Aha. daripada bos besar usaha orang lain, kan gitu kan. Oke, Itu kata Om baik. Bob. Aha. Oke, baik. Nah, berarti ketika hijrah, apakah langsung memulai usaha frozen food ini, Pak Muntolib? Kapan tuh tepatnya memulai usaha setelah meninggalkan semuanya? Ya, ini perjalanannya Mhm. itu sebenarnya tidak semudah yang kita gambarkan saat ini gitu kan. Baik. Sempat mengalami 3 bulan stagnan, Mhm. sulit. Bahkan saya pernah nagih ke teman yang pernah pinjam uang ke saya. Sebetulnya uang saya di orang itu ya yang pinjam 5 juta, 10 juta, bahkan 75 juta itu Mhm. banyak ada gitu ya, 25 Mhm. juta itu. Tapi pada saat 3 bulan setelah saya keluar dari bank itu mau beli beras saja sulit. Mhm. Tapi itu belum seberapa ketika kita melihat bagaimana Rasulullah memperjuangkan Islam, Mhm. bagaimana eh, sahabat Rasulullah Bilal Ar-Rabah bin Rabah yang digencet batu selama 3 hari 3 malam karena mempertahankan akidah, gitu kan? Karena Mhm. mempertahankan bahaya riba, atau riba itu walaupun Rp1.000 itu aja riba namanya gitu kan. Belum seberapanya gitu. Mhm. Bahkan saya pernah bilang saya punya uang banyak di orang. Padahal saya niatnya mau nagih orang itu gitu ya. Mhm. Sehingga hari ini saya mau beli beras saja sulit, saya bilang begitu. Saya Mhm. sebetulnya mau nagih sama orang itu gitu. Akhirnya Ya. apa, dikirimlah uang 1,5 juta untuk beli beras. Mhm. Itu perjalanannya memang tidak semudah yang orang sampaikan hijrah mudah gitu. Karena apa?
ketika kita punya komitmen untuk hijrah, pada saat itu kan memang semua yang ada hubungannya dengan angsuran, cicilan, yang ada ribanya itu segera kita selesaikan semua gitu. Sehingga nggak ada uang pun udah pokoknya insya Allah gitu kan. Binatang yang melata pun dijamin rezekinya oleh Allah gitu. Tapi ada kendala yang ketika sampai saatnya gitu ya, mau beli beras saja sulit gitu. Tapi alhamdulillah dengan bagaimana upaya yang diajarkan oleh teman-teman MTR sehingga memantaskan diri itu tadi ya, sehingga Allah pantas menolong kita gitu, sehingga pantas ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah dengan modal 200.000 minus 200.000 minus 200.000 ya, artinya 200.000 itu mau dimodalin orang dengan produk dikirim dari Tasik ya, dari Tasik. Produk dikirim dari Tasik senilai 200.000 itulah sehingga saya bisa di bulan Ramadan kebetulan ya bisa beli freezer untuk pendingin itu. Di freezer yang tadinya satu ukurannya 300 tambah lagi sampai kita punya freezer banyak, kemudian bisa buka cabang di Lampung Timur, itu dari 200.000 tadi, gitu ya. Artinya saya semakin yakin bahwa ketika kita, kalau bahasa Al-Quran tuh, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar dari kesulitan-kesulitan kita. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Ini semakin yakin bahwa ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Ini yang mungkin teman-teman yang memulai hijrah pasti juga akan ada kendala dan itu tidak mudah. Tapi yakinlah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Sangat dekat. Ketika MTR mengajarkan pantaskan diri, gitu kan, supaya kita pantas ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya lakukan sehingga alhamdulillah saya merasakan sekarang ini ada ketenangan, ada kebahagiaan. Saya usaha di rumah sambil bersama istri, anak-anak bisa bersama anak-anak gitu. Kalau dulu kan setiap pagi ngantor paling pagi ya, dan pulang paling malam, paling terakhir gitu kan. Bahkan saya perkembangan anak dari kecil itu sampai tahu-tahu udah besar gitu kan. Sehingga kalau sekarang bisa bekerja dari rumah gitu ya, dari rumah. Jadi bekerja tapi kayak berasa nggak bekerja juga gitu ya Pak, ngumpul terus sama keluarga gitu ya. Ya, betul. Makanya setiap saat ada kegiatan MTR ini, insya Allah gitu ya, insya Allah saya selalu komitmen gitu ya untuk mendatangi, untuk menghadiri, dan alhamdulillah teman-teman MTR Lampung mempercayakan untuk memegang di bagian dakwah gitu ya. Karena memang sebenarnya latar belakang pendidikan saya bukan dari ekonomi atau perbankan, tapi dari tarbiyah gitu ya. Tarbiyah, jadi sejalan gitu. Baik. Pak Muntolib, kita bakal lanjut ngobrol lagi nih. Kita jeda sejenak ya. Baik. Mitra Pandawa juga jangan kemana-mana. Kita masih akan kembali lagi di Talkshow Kangen Kumpul MTR bersama Pak Muntolib nih. Kita bakal lanjut cerita-cerita lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Jangan sampai ketinggalan ya. Tetap bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Terus 3,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Mitra Pandawa masih bersama kami di Talkshow Kangen Kumpul MTR dan masih bersama narasumber kita Pak Muntolib ya, pegiat MTR Lampung ya, sekaligus juga seorang pengusaha frozen food. Nah, ini perjalanan hijrah Pak Muntolib sebagai mantan bankir ya Pak,
yang luar biasa banget, yang alhamdulillah dapat hijrah ya dan dapat mulai usaha. Tadi kata Pak Muntolib, usaha di rumah sekaligus bisa terus ngumpul-ngumpul bersama keluarga. Beda banget sama sebelumnya yang kayaknya perkembangan anak aja sampai nggak sadar gitu ya Pak, saking sibuknya. Iya, Nah, betul. baik. Nah, Pak Muntolib, kita pengen tahu nih tentang usaha yang Bapak jalankan saat ini, Pak. Frozen food ini maksudnya apa aja nih? Makanan frozen food ini makanan beku ya, Pak? Iya, betul. Nah, bisa nih Pak Muntolib bagikan kepada Mitra Pandawa semuanya tentang usaha yang Bapak jalankan saat ini nih, tentang produk Bapak nih. Baik. Frozen food ini bukan ya istilahnya usaha yang dilakukan dengan menjual produk orang sebetulnya, bukan produk sendiri, gitu kan. Kalau produknya banyak, ratusan produk frozen food itu. Ada misalnya ya bakso, sosis, nugget gitu ya. Banyak jenisnya. Bahkan ratusan produk. Produk. Cuman kita kan nggak semua pegang gitu kan. Misalnya ada beberapa PT yang saya coba datengin, bisa jualkan produknya. Yang produk itu semuanya dari Jakarta, Bekasi ya, kebanyakan di Sari Asih gitu ya. Bekasi. Alhamdulillah pada waktu yang lalu saya coba mencari-cari gitu ya sama kakak. Kebetulan kakak ipar saya kan usaha Frozen ini udah 14 tahunan ya, 14 tahun dan punya pengalaman itu. Dan coba bantu saya mengenalkan dengan produsen produk ini gitu. Baik. Saya diajak ke Jakarta ya, ke Sari Asih, produk-produk kayak nugget, sosis, bakso gitu ya. Dikenalkan sama pemiliknya, sama ownernya gitu ya. Sehingga segmen pasar kita bukan ngecer di rumah, bukan, tapi kita cari pedagang. Pelanggannya adalah para pedagang. Pedagang, bukan kita ngecer di rumah, service gitu, bukan. Tapi ngisi pedagang-pedagang. Yang pedagang itu dijual kepada pedagang lagi yang dagang-dagang di sekolah-sekolah, di hajatan, di tontonan, nah pokoknya di tempat-tempat hiburan gitu ya. Nah, kita karena segmen pasar kita adalah tontonan atau sekolah, maka ketika ada lockdown, ada nggak boleh hajatan, itu kan semuanya saya kira bukan frozen food saja ya yang berdampak ya. Tapi alhamdulillah ya masih eksis, masih jalan, masih nggak sesulit dulu gitu kira-kira gitu. Alhamdulillah ya Pak. Gitu. Walaupun mungkin kemarin ketika pandemi agak-agak merasa sulit tadi ya pastinya Pak, tapi lebih apa ya namanya lebih menenangkan aja deh gitu ya Pak, nggak sulit seperti yang dulu. Betul. Baik. Nah, berarti banyak nih ya yang mengambil ke Pak Muntolib nih, frozen food ini. Banyak. Alhamdulillah. Baik. Nah, Pak, udah sampai mana aja penjualannya? Masih di lingkup Lampung ya, Lampung. Tapi udah 4 atau 5 kabupaten kota. Oke, udah sampai kabupaten kota lain ya berarti ya? Ya betul. Tapi masih di Lampung aja. Baik. Udah itu apa? Udah di mana aja tuh Pak? Kabupaten kota mana aja tuh yang di Lampung yang udah? Di Metro sendiri, di saya tempat tinggal ya kan, di pasar-pasar Metro ini kan ada pedagang juga, pedagang proses kan. Kemudian di Lampung Timur, Lampung Tengah, ya. Ada Lampung Selatan. Ya banyak. Ya insya Allah mudah-mudahan doakan ya ke depan terus berkembang. Iya, malah bisa keluar dari Lampungnya ya Pak. Ya, amin. Betul-betul ke kota lain, provinsi lain begitu ya. Amin. Amin. Oke, sampai saat ini berapa nih karyawan Pak Muntolib nih?
di usahanya? Ini masih ditangani sendiri. Wah, Baru baru setahun. aha, baik-baik. Mungkin berarti nanti ke depannya bakal punya karyawan juga dong ya Pak? Insya Allah doakan. Baik. Tepatnya di mana sih Pak posisi usaha Bapak ini atau mungkin kantornya gitu di Metronya kah atau? Di rumah saja, di rumah. Oh Jadi beneran di ini rumah ya? di rumah sambil gitu kan. Di Mhm. rumah ada di depan itu ada tempat kebetulan dulu untuk usaha apa namanya ya, Herbalife gitu ya kan. Mhm. Sudah ada tempat tinggal masukin freezer aja gitu Mhm. di Oh, rumah. baik-baik. Ada niatan nggak nih Pak Muthalib untuk nambah usaha? Kali-kali aja minat, udah terkumpul nih modalnya dari usaha yang sekarang gitu kan? Belum. Belum kepikiran? Istiqomah dulu kan. Iya, baik, baik, Kalau baik. kalau kata guru kita gitu kan, kalau Mhm. Pak Samsul Arifin, kalau usahanya ini usaha pertama belum berjalan, kemudian usaha Mhm. yang baru lagi, usaha yang Mhm. baru lagi, justru Mhm. malah sukses. Maka harusnya usaha yang satu ini ditekuni istiqomah, Mhm. mudah-mudahan pasar itu akan terbentuk dengan sendirinya, karena Baik. pasti kan dengan kendala, dengan rintangan yang sudah dialami di bisnis ini, kita sudah tahu ke depan ketika ada masalah-masalah di bisnis ini, justru akan lebih menjiwai lah gitu. Ini Mhm. kalau ditawari usaha yang masih sejenis di perdagangan misalnya, ini kan ada teman kita yang nawarin usaha jualan susu misalnya kan, Baik. dari komunitas. Ya karena Mhm. ini masih sejalan dan kita punya pelanggan-pelanggan di pasar-pasar, maka ya tinggal masukkan aja ke pelanggan kita. Tapi kan usahanya ini masih sejalan, pedagang susu dipajang di frozen langganan kita juga gitu. Oke, baik. Tadi kan Pak Muthalib bilang posisinya di rumah aja nih ya, di Metronya ya. Mungkin bisa dibagi nih alamatnya di mana. Kali-kali aja ada yang lagi dengerin nih lewat streaming atau nonton live di Facebook, kan langsung pengen nuju aja ke tempat Pak Muthalib, mudah nih jadinya. Di mana sih Baik. Pak lokasinya? Alamatnya di Jalan Merica 1 nomor Mhm. 13. Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Baik. Itu dia ya. Kali-kali aja Mitra Pandawa nih ada yang minat nih sama frozen food ya. Pak Muthalib ya bisa langsung ke lokasi aja ya Pak. Iya, betul. Baik. Nah, jadi usaha ini untuk produknya Pak, apakah eh, konsinyasi atau beli putus Pak? Beli putus. Aha. Mungkin bisa diceritain? Ya, sebenarnya sih kan ada supplier, ya kan? Hmm? Kita jual langsung dan kita ke penjualan juga sebagian cash, sebagian gantung satu nota ke bawah. Cuman kita juga pilih mana orang yang pembayarannya baik gitu, karena sudah Hmm. terjalin setahun ini kan, sudah karakter orang kan tahu kita, oh ini orangnya insya Allah amanah, itu kan Mhm. kebaca. Karena sebenarnya orang perbankan itu kan ahlinya Oh, ahli. ahli. Ada orang bisnis frozen food, kita analisa usahanya Aha. sehingga bisa sumber pengembalian diketahui, dan sehingga ada kemampuan untuk membayar kan gitu kalau orang Aha. bank. Sehingga Baik. kita coba membaca karakter itu memang sudah pengalaman. Oh, Hmm. orang nanti kalau pembiayaan macet, nah kita sudah Hmm. sudah itu sudah ada gitu, termasuk di usaha yang saya lakukan. Oh, ini orang ini insya Allah karakternya baik. Sehingga Baik. ketika ada gantung satu nota misalnya, Aha. insya Allah nanti tetap karena karakter baik insya Allah Hmm. untuk membayar. Kemudian kita juga sambil dakwahi. Mhm. Langganan kita yang pembelian besar-besar, kita kasih buku merah semua. Mhm. Sehingga ketika dia baca tentang tabiat buruk hutangnya, Mhm. nah kan Menghindari otomatis hutang. nah, gitu. Wah, ini trik Pak Muthalib oke juga nih ya. Dibagiin buku Ya, merahnya. buku merah kita bagi-bagi gitu Aha. ke kita.
Baik. Nah, ini menjadi salah satu jalan dakwah juga ya, Pak. Jadinya udah mendapatkan Nah, ilmu dari buku merah yang dibagi Pak Muntolib ya, kali bermanfaat untuk diri sendiri, kali aja nih ya pelanggan Pak Muntolib membagikannya ke orang lain lagi gitu. ya, Mhm. mudah-mudahan. Insya Ini Allah. karakter terbangun dengan bisnis yang kita jalankan itu Mhm. apa ya? Akhirnya terjalin baik, bahkan Mhm. seperti keluarga gitu. Istilahnya, contohnya begini, misalnya kita kirim barang gitu ya. Oh, sampai suruh makan, suruh ini, suruh dikasih Mhm. buatin kopi segala gitu kan. Akhirnya Mhm. memang eh, sebagiannya adalah dari service excellent kami gitu ya, sehingga permintaan yang menurut batas misalnya kilometernya sampai 50 kilo gitu, kita Mhm. walaupun belanjanya sudah masuk ke ongkirnya misalnya, ya kita kirim gitu ya. Baik. Kita ya ada apa ya? Ya itu kan pelajaran di ini ya, di MTR ya, Aha. service excellent. Oke, baik. Nah, tadi kan beli putus ya, modelnya Pak Muthalib. Beli putus ini berarti butuh modal besar ya dalam memulainya. Ya kebetulan saya ada investor juga, bukan investor ya, barang, bentuknya barang gitu ya. Mhm. Apa ya, produk yang masuk ke saya itu bisa dibayar seminggu gitu, Oke. produk. Ada, cuman kalau di tempat, hanya beberapa tempat yang bisa seperti itu. Mhm. Yang lain cash gitu ya. Mhm. Kalau ngambil produk seminggu, nanti udah seminggu mau belanja lagi, kita transfer dulu, atau pas belanja kita kasih cash gitu, biasa seperti Oke. itu. Biasa kalau hutang dagang kan biasa ya, nggak ada Mhm. ribanya insya Allah ya. Mhm. Karena Baik. memang nggak ada, ketika terlambat kena denda 1% kan nggak juga gitu. Iya, benar-benar. Nah, berarti waktu pertama sekali itu udah bisa mengambil produk gitu ya sebelum membayarnya gitu Pak. Ketika pertama sekali usaha Pak Sekali untuk ini. itu sebetulnya bukan, itu ada ipar yang di Jakarta ngirim barang itu, Aha. adik ipar saya hanya contoh, dan inilah wasilahnya gitu, wasilahnya dari adik ipar saya ngirim barang senilai Aha. 200.000, Oke, yang minus 200.000 tadi. minus 200.000 tadi. Oke, Setelah itu kan, baik. setelah itu Mhm. kan ke kakak ipar saya mengenalkan produk-produk ini. Bahkan saya untuk Mhm. menghafal produk itu tadinya Bingung. sulit juga karena lama, Aha. karena banyak gitu kan. Aha. Hafal produk, harganya, harga beli, harga jual gitu. Mhm. Ternyata setelah, karena udah biasa gitu ya, jadi semua item produk yang ada ini ya hafal semua akhirnya itu harganya Akhirnya. gitu. Iya, udah jalan setahun juga ya Pak ya. Ya, Semoga lancar ya Pak Muthalib ya ya, usahanya. Kali-kali amin, aja amin. berkembang, bisa makin luas lagi ini apa namanya penyebaran produknya Ya, gitu. amin, Baik, amin. kalau di MTR sendiri Pak Muthalib pembelajaran apa aja nih yang udah diikuti? Dari TPW ya, dulu TPW ya, kalau sekarang Mhm. PDF ya. Mhm. Kemudian SMATR, kalau sekarang kan TBE ya. Mhm. Kemudian MBUBB, kemudian Mhm. PBTR itu kayaknya. Baru Oke. itu, baru itu. Baru itu. Nah, sejauh ini gimana nih MTR di Lampung, Pak Muthalib, perjalanannya? Alhamdulillah, pada saat saya mengenal MTR itu, Mhm. saya bersama teman-teman Metro itu membentuklah kepengurusan gitu ya, kepengurusan. Setelah pengurusan jadi, saya baru ikut gabung, diajak mengadakan acara TPW namanya gitu. Jadi saya belum Aha. pernah punya pengalaman mengadakan acara MTR ini. Begitu gabung Oke. jadi panitia TPW gitu kan, TPW Aha. di awal 2019 ya. Kemudian setelah terbentuk dari 5 orang itu, ketua, sekretaris bendahara, seksi dakwah, humas, Mhm. itu 5 orang. Mhm. Maka dari 5 orang ini alhamdulillah sekarang itu yang sudah ikut SMATR. Jadi berarti kan SMATR itu udah menjadi anggota ya. Itu sekitar 700.
Itu untuk di Metro Lampung Timur ya, karena wilayahnya berdekatan gitu ya. Aha. Udah 700 orang insya Allah Wah, gitu ya. ramai ya. Tuh, alhamdulillah. Dan di Metro ya alhamdulillah terus berkembang, semangat teman-teman semua untuk bisa mengembangkan dakwah di tabiat buruk hutang dan bahaya riba ini gitu. Mhm. Baik, 700 orang tadi di Metro aja, Pak? Di Lampung Timur aja atau gimana, Pak? Tersebar begitu? Kan Metro kalau Lampung mah banyak, kalau Lampung Aha. kan Metro, saya kan tinggalnya kebetulan di Metro. Aha. Metro itu kan luas, nggak terlalu luas daerahnya, maka Baik. Metro Lampung Tengah, Lampung Timur. Jadi wilayah Aha. itu yang berdekat, Oke. yang bergandengan dengan kota Metro gitu kan. Oke. Tuh. Aha, itu dari 3 tempat itu ya, berarti tadi Ya, total 700 orang. Baik. Nah, Pak Muthalib, sejauh ini dakwah rutin apa aja nih Pak yang dilaksanakan di Metro dan di Lampung Timur dan sekitarnya deh? Udah apa aja nih yang kalau dilaksanakan? Metro itu rutin yang dilakukan itu ULC setiap hari Sabtu. Bahkan Mhm. nanti sore jam 1 ULC. Oh, hari ini. Nah, hari ini Mhm. ULC, kemudian sudah terbentuk di Metro itu untuk ikhwannya 3 kelompok halaqah. Mhm. Udah 3 kelompok halaqah. Kalau ahwatnya udah banyak kayaknya malahan. Lebih Ahwatnya banyak akhwatnya ya. Mhm. Ini alhamdulillah. event-eventnya seperti apa nih Pak? Event yang berbayar atau yang gratis? Kalau event ULC ini kan ketika sudah ikut BDF itu Mhm. kan wajib ULC ya. Bahkan Mhm. ada yang ngulang-ngulang lagi gitu, ULC. Mhm. Kalau itu sih nggak, hanya kontribusi untuk snack aja, nggak ada makan kan. Hanya waktunya kan dari jam 1 sampai asar biasanya gitu, sampai Mhm. asar. Oke, Sampai asar. dari mulai siang sampai jelang Nah, sore aja gitu ya, Pak? kebetulan Mhm. untuk Lampung, Mhm. kebetulan saya juga panitianya ya. Mhm. Tanggal 26, 27 Oktober ini, berarti 3 hari ke depan ya, Iya. insya Allah akan diadakan The Basic Element, TBE. TBE, Mhm. mungkin teman-teman atau para pemirsa Pandawa yang ingin Mhm. mengikuti acara ini gitu ya, Mhm. mudah-mudahan akan bisa merubah pola pikir, karena ini adalah pelajaran fundamental di MTR ya, Mhm. sehingga bukan sekedar bagaimana cara pelunas hutang di Baik. MTR, tapi bagaimana bisa merubah pola pikir sehingga kehidupannya lebih bahagia, lebih menyenangkan, Mhm. lebih berkelimpahan ya, anak-anak Baik. jadi qurrata ayun gitu. Harapan Mhm. seperti itu. Amin. Jadi jangan lupa tanggal 26 dan sampai 27 Oktober 2021 Mhm. TBE The Basic Element di Lampung ya. Iya. Tempatnya Oke. di Lokasinya? tempatnya di Hotel Radisson. Hotel Mhm. Radisson Bandar Lampung. Baik. Jadi di Mall Bumi Kedaton, di mall itu bawahnya kan lantai 1, lantai 2 sampai 4 itu mall, Mhm. atasnya Hotel Radisson. Oke, baik. Bisa datang nih buat warga Metro sekitarnya ya, Pak Muthalib ya. Lampung, Oh, bahkan Lampung. pendaftar sudah ada dari Palembang ya, Oke. sudah ada dari Bogor. Udah ada dari luar daerah juga Luar ya? daerah, karena ini kan Aha. event nasional ya, Oke, event baik-baik. nasional gitu. Jadi Mhm. peserta dari luar, bahkan teman-teman dari Riau kalau mau ada yang daftar bisa hubungi Mhm. saya. Benar-benar Karena baik. di player TBE itu nomor HP saya kebetulan gitu ya. Mhm. Mhm. Baik. Playernya. Oke. Pak Muthalib, untuk kegiatan MTR Goes to Masjid nih. Nah, kalau di sana apakah rutin juga nih diadain? Rutin sih enggak, tapi Mhm. pernah dilakukan. Mhm. Pernah dilakukan beberapa masjid ya. Baik. Ini ada time khususnya kah? Mungkin sepekan sekali atau gimana, Pak? Kalau ini belum terjadwal sebetulnya, tapi Mhm. ketika ada permintaan dari warga,
Mhm. kita langsung datangin. Oke. Mhm. Beberapa waktu yang lalu sudah kita datangin di komplek masjid, komplek Pemda, gitu kan. Sudah kita datangin. Alhamdulillah banyak yang ikut setelah sholat maghrib sampai isya. Mhm. Banyak yang ikut. Baik. Malam ya acaranya. Kita coba hearing dengan wali kota Mhm. terkait dengan keberadaan. Kita sebetulnya pengen menyampaikan keberadaan MTR ini di Metro, gitu kan. Bahkan Mhm. kita begitu minta jadwal audiens, kita dikasih waktu dan kita mempresentasikan tentang Mhm. MTR ini di depan Pak Wali. Alhamdulillah Pak Wali juga menyambut dengan baik karena Alhamdulillah. kami menyampaikan korelasinya antara hutang dengan kinerja, gitu kan. Kalau Mhm. ASN hutangnya, gajinya sampai minus, semangat kerjanya seperti apa, kan mungkin Pak Wali bisa menyimpulkan, kira-kira begitu. Kita sudah ketemu wali kota, memberitahukan tentang keberadaan MTR di Metro. Mhm. Alhamdulillah disambut dengan baik. Alhamdulillah, baik. Semoga semakin maju ke depannya ya, Pak Muthalib ya. Ya, Amin. ya Nah, betul. aha. Dan program ini juga Pak Wali meminta gitu ke setiap instansi, Mhm. pengadilan, Mhm. dinas-dinas, kita coba datangin kepala Oke. dinasnya, Aha. kita datangin. Tapi Baik. tidak semua dinas ya tentunya. Mhm. Kalau pengadilan negeri karena terkait dengan ketika ada warga yang bermasalah dengan pengadilan terkait hutang piutang dengan bank, kan ada Mhm. yang diadukan di pengadilan Baik. ke KPKNL karena mungkin ada warga MTR yang bermasalah sehingga jaminannya dilelang ke Mhm. KPKNL. Kita coba dakwai semua gitu kira-kira yang ada terkait dengan dakwah kita. Mhm. Gitu. Oke, baik. Wow, tak terasa udah hampir jam 10 nih Pak Muthalib kebersamaan Ya, kita ya. Nah, tapi sebelum kita berpisah nih tadi The Basic Element ya atau TBE di Lampung. Bisa betul. diinformasikan kembali Pak waktunya, tempatnya. Mungkin ada mitra Pandawa yang tadi mungkin kurang menyimak nih. Ini apaan sih gitu ya? Tadi mau ada acara apa sih? Nah, bisa disampaikan lagi Pak Muthalib, silakan. Baik. The Basic Element atau TBE yang insya Allah akan merubah atau secara fundamental akan merubah pola pikir Bapak Ibu sekalian sehingga mudah-mudahan dengan mengikuti The Basic Element atau TBE ini bukan sekedar melunasi hutang dengan mudah, tapi bagaimana bisa keluarganya semakin baik, semakin sakinah, mawaddah warahmah, gitu ya. Nah, acaranya akan diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 27 Oktober 2021 di Hotel Radisson. Ya, acara registrasi akan dimulai pada pukul 7.00. Hari kedua dimulai pada pukul 7.00. Jadi hari pertama karena ada registrasi dulu. Kalau hari kedua full dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Insya Allah Baik. mudah-mudahan ada manfaat bagi Amin. Bapak Amin Ibu ya rabbal sekalian yang ingin alamin. mengikuti acara TB ini. Dan Mhm. mudah-mudahan jadi keberkahan untuk keluarganya semakin berkelimpahan, semakin Mhm. bahagia gitu ya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, terakhir dari Pak Muntolib nih, apa nih yang ingin disampaikan Pak? Mungkin terkait tema atau apapun itu yang ingin disampaikan kepada mitra Pandawa semuanya sebelum kita berpisah nih. Silakan Pak. Baik. Makna hijrah bukan saja berpindahnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dari Makkah ke Madinah untuk menghindari orang serangan atau intimidasi orang-orang kafir, Mhm. tapi dari perbuatan buruk ke perbuatan baik, dari meriba menjadi orang baik itu menjadi tidak meriba lagi, itu juga bermakna hijrah. Mudah-mudahan bahwa sekali masyarakat riba karena Mhm. saya pun merasakan gitu ya, ada bimbingan, ada petunjuk bagaimana kita meniti
Mhm. belajar apapun harusnya ada yang itu saja Baik. mungkin. Terima kasih. Mhm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya, atas ceritanya, pengalamannya, juga motivasinya Pak Muntolim untuk kita semuanya. Semoga usahanya semakin maju, dakwahnya juga semakin berkembang. Ya Pak, tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Baik, juga terima kasih saya ucapkan untuk Mitra Pandawa semuanya yang sudah bersama kami ya di 103,9 FM dan streaming www.pandawafm.com, juga udah yang menyemangati di kolom komentar di live di Facebook kita Radio Pandawa FM ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Juga jangan lupa ikuti talkshow Kangen Kumpul MTR sesi kesempatan selanjutnya ya, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi ya. Saya Nurul Mahindra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.